Ya, penonton ketika bisa konsisten di pokoknya di angka 50 itu sudah pasti dapat 30 juta. Kalau viewernya bisa 100.000 itu bisa 50 juta ke atas. Loh, satu bulan bisa 50 sampai 100 juta loh. Bos, Pak Bos. Pak Bos. Ada yang belum? Kaosnya iki lho. Enggak kok. Badan belum. Sini saya. Udah apa ya? Udah. Udah apa-apa. Udah ambil aja. Tuh, Kang Adin belum, soalnya belum. Ayo Kang Adin. Ayo cepat. Terima kasih. Kang Adin dapat jatah ini. Sebenarnya ya, kalau semuanya masyarakat sini mau untuk yuk kita sama-sama mengembangkan desa kita, mengembangkan usaha kita. Yuk sama-sama kita kembangkan YouTube kita. Ada loh desa YouTube. Gimana kalau semuanya desa kita ini dibikin desa YouTube? Nah, Ada di Iya kan? daerah Jawa Tengah itu kampung YouTuber. Bayangkan ya, penonton ketika bisa konsisten di pokoknya di angka 50 itu sudah pasti dapat 30 juta. Kalau viewernya bisa 100.000 itu bisa 50 juta ke atas. Loh, satu bulan bisa 50 sampai 100 juta loh. Buat channelnya Gus sendiri bisikin lah, dibisik-bisikin. bisikin makanya Gus. Oke, begini nggih. Alhamdulillah Berapa digit? dari hasil YouTube itu terutama kita kan kita untuk ada anak yatim gitu, terkhusus untuk 60 santri kita ini kan mulai dari tempat tinggalnya, terus dimulai dari makannya, itu kan semuanya gratis. Oh, Santri itu mulai daftar, tempat tinggal, makan kan semuanya gratis di sini. Itu juga satunya dari YouTube. Kalau seumpamanya untuk makan satu harinya aja 1 juta, kalau 60 hati sudah berapa kan begitu. Ya intinya ya berkisar di antara 100 jutaan ke atas lah begitu loh. Itu berarti persyaratannya kemarin itu KTP sama bawa orang tua itu ya. Iya, yang penting kalau nyantri di sini itu, tapi itu nanti aja lah. Yang penting masalahnya ini supaya selesai dulu aja. Ini selesai dulu, masalah clear dulu biar enak. Siap. Kita ke bagian konten. Itu aja intinya kan seperti itu. padang dolar di padepokannya Gus Samsudin. Langsung ini. Saya sangat senang Perdana sekali ini. kalau bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Daripada jenengan cuma di jalan seperti apa begitu, lebih baik ya bisa masuk ke dalam terus. Kemarin ada kok yang jadi penunggu gerbang itu ada Gus. Sampai Jadi malam. penunggu gerbang itu ada Gus. Tapi alhamdulillah kan naik kan. Naik. Udah naik semua. Masalah berkah. Yang penting bahwa informasinya, beritanya tuh harus jangan menyudutkan itu saja. Iya. Yang real di sini. Intinya sesuai dengan faktanya, itu saja ya. Ya perlu saya sampaikan bahwa di Padepokan itu tidak ditutup, kita itu mengkondusifkan. Jadi kemarin juga ada yang mengatakan menutup, itu juga melanggar aturan begitu. Nah, ini menyikapi berita-berita di luar sana ini Abang, mohon maaf. Kan banyak berita-berita di luar sana ini Padepokan Nurjan Sejati diduga melakukan penipuan dan ditutup, itu gimana menurut Abang? Iya, yang jelas gini, siapapun yang menuduh itu kan harus bisa membuktikan. Siap. Dan satu orang pun sekarang belum ada yang membuktikan kalau orang itu ditipu gitu. Belum ada satu orang pun yang menjadi korban kan begitu. Lalu kalau tidak ada korbannya, lalu siapa yang ditipu gitu. Ini kan sebenarnya hanya sekedar opini saja. Framing begitu yang terjadi. Jadi dan kemarin pun juga alhamdulillah banyak masyarakat yang senang begitu. Alhamdulillah banyak juga masyarakat yang baik begitu dan memberikan respon yang baik, wes yang sabar Gus, wes enggak apa-apa kayak gitu. Hanya segelintir orang saja dan orang itu sebentar lagi akan terbukti lah siapa dalang keributan dari kemarin itu yang terjadi begitu. Amin. Masalahnya selain pesulap merah di sini itu ada rambut merah masalahnya. Mas Dai. Repot jadi klubnya ada rambut merah ini. Kalau bisa ya jangan menyebutkan channel orang lain gitu. Iya. Sudah di di gitu ya. Oke, siap. Gitu. Kalau channel saya enggak apa-apa. Iya, Itu channel Gus itu yang Iya.
Padepokan Nurjat Sejati itu ya. Siap, iya. Berarti yang komen saya kemarin itu. Iya dong. Kan ada ini yang bikin video di luar, saya bilang jenengan itu saya sendiri loh yang komen. Monggo masuk saja. Nggak boleh masuk, boleh sama saya gitu. Kan Tersangka. iya kalau kita ngobatin orang nggak boleh. Tapi kalau bertamu ke rumah saya ya nggak apa-apa. Wong di rumah bukan berobat. Yang dilarang itu saat ini untuk mengobati di dalam padepokan karena sedang ada kerusuhan itu. Dan kerusuhan pun nanti akan ketahuan dalangnya. Berarti selama ini belum ada yang melaporkan untuk Sama sekali. penipuan. Berarti kalau yang merasa ditipu yang itu mungkin yang belum sembuh ya. Kan itu Iya. namanya berobat, sembuh nggak sembuh kan. Kemarin kan sudah di Pak Kepala Desa juga membuka yang merasa dilaporkan silahkan mengadu ke Pak Lurah juga ada seperti itu. Pak Kapolres juga bilang Juga gitu. membuka laporan. Saya dari dulu selalu bilang, Kang. Dari dulu saya selalu Oke. bilang. Kalau ada yang merasa saya rugikan, merasa saya tipu, silahkan laporkan saya. Saya selalu menyampaikan untuk siapapun saudara-saudara saya yang datang ke sini. Kita sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan. Kita hanya mendoakan. Kalaupun sembuh itu semuanya atas izin Allah. Kalau tidak sembuh ya kita terus berdoa. Ya kita ini sama-sama hamba loh. Siapa yang bisa menyembuhkan orang? Wong kalau saya sakit pun saya ya berobat, saya minta tolong sama Allah, sama aja. Tidak ada manusia ya hamba itu yang bisa menjadi seorang Tuhan. Wong namanya wayang ya wayang, nggak akan bisa jadi dalang kamu kan begitu. Ke teman-teman apa yang mau ditanyakan lagi? Jangan bang, udah kecemplungan latu itu. Malah enak ya. Gurih. Mm-mm. Aku lihat kemarin itu sekarang kontennya ada yang joget-joget. Mm-mm. Ngasih. Jadi itu memotong video-video saya, padahal ketika itu kan di entertainnya sedang melawan dukun santet saya. Dukun santet itu menggunakan asmasir sehingga pergerakan dohiriyahnya tidak mampu dikendalikan oleh batinnya. Sehingga dia mengikuti gerakan yang kita ikuti. Kita mempermainkan dukun santet. Dari situ dipotong-potong seolah-olah saya itu joget-joget di tempat yang nggak bener lah. Kan lucu begitu. Ini kontennya joget-joget. Saya lihat. Tapi ya alhamdulillah kok malah jadi viral. Iya. Asik Kak. Kacannya naik Gus. Katanya begini, ada yang bilang viral yang buruk-buruk dek mana bang, itu hanya sekedar opini. Sama sekali tidak ada buktinya kan begitu. Saman cuma dikatakan kalau Saman itu pencuri, tapi Saman itu nggak ada yang orang yang merasa dicuri. Bagaimana coba? Sampean diviralkan Saman itu mencuri, tetapi tidak ada kejadian pencurian. Bagaimana? Saman tak tuduh Kang Saman nyuri gitu, tapi nggak ada kejadian pencuriannya. Bagaimana? Harusnya yang harus membuktikan yang mencuri itu sampai yang nuduh atau yang dituduh? Yang nuduh apa yang dituduh? Yang harus membuktikan pencurian itu. Saya bilang nih, lah iya, kan begitu. Saya nuduh sampean itu mencuri. Terus siapa yang harus membuktikan? Yang dituduh atau yang menuduh? Sedangkan sampean nggak ngapa-ngapain. Sampean di rumah sampean sendiri, nonton TV sama istri, sampean dituduh mencuri. Terus sampean bilang, yang saya curi itu apa? Terus di mana? Siapa yang saya curi? Pulau nggak ditanya begitu. Negara kita negara hukum lah. Dan masyarakat harus pintar di dalam bermedia sosial ini. Hati-hati dengan santetnya media sosial. Maaf saya ini tadi tidak mencuri loh ya. Yaudah. Alhamdulillah. Amin. Semoga yang ngasih Makanya saya ya santai-santai aja. Kenapa? sehat. Karena saya ini kan hanya dituduh melakukan penipuan. Terus yang saya tipu siapa? Nggak ada yang Korbannya siapa? Buktinya mana? Loh kok sekarang saya katanya bangga, katanya saya itu senang karena saya itu senang terkenal jelek-jeleknya di mana? Berarti semenjak itu sudah 1 minggu ya belum ada laporan sama sekali. Sama sekali. Saya itu membuka padepokan itu sudah hampir berapa tahun ya? Bisa dikatakan 5 tahun lah. Sejak awal itu. Dari dulu pertama saya bikin padepokan kan selalu dikatakan melakukan penipuan kan begitu. Selalu sampaikan begitu. Terus buat YouTube-nya. Gus, Kenapa? berapa tahun? YouTube-nya sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dan ini bocoran ya sedikit ya. Kemarin salah satu santri saya, atau kalau dikatakan tidak boleh santri ya anak saya lah. Anak-anak saya yang ada di sini sudah
Pertama surat laporannya sudah kita terima, terus anak-anak yang di sini sudah diperiksa tentang pelaporan itu, alat buktinya sudah ada. Sebentar lagi akan ada yang dipanggil. Beliau itu seorang YouTube. Sebentar lagi ada yang minta maaf lagi. Dan orang ini sudah pernah saya maafkan. Tapi ada satu kata, Baik. Siap. Kita tidak boleh dendam. Siap. Membalas boleh. Parah, Pak. Oh, nggak boleh. Saya ceritakan sedikit nggih. Orang yang berinisial N, beliau itu YouTuber juga. Dulu pernah kemarin itu sudah dibawa ke Polres, sampai di sana itu saya maafkan. Saya maafkan karena saya memandang dari keluarganya. Tetapi ketika saya maafkan ternyata videonya tidak dihapus. Wah, malah nomor. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya laporkan kembali dan kemarin sudah ada pemeriksaan untuk kita yang melaporkan dan sebentar lagi yang terlapor akan dipanggil. Itu saja. Saya sudah dipanggil untuk beberapa orang yang dari pihak YouTube, yang dari orang-orang YouTuber yang menggunakan nama saya tetapi isinya hanya menuduh fitnah, itu aja. Terus ini laporannya dari Polda berarti masih nunggu ya Gus ya? Iya, yang pertama kita lapor, setelah itu kita dipanggil kembali untuk keterangan, baik itu keterangan barang bukti. Karena begini, dari kejadian itu menimbulkan kerugian yang luar biasa untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berobat ke sini. Bukan saya, kalau saya insya Allah biasa-biasa saja. Malah saya bisa berduaan dengan istri saya. Wow. Oh iya, aslinya mana? Istri saya. Dengan istri saya, mantu saya. Dan alhamdulillah. Ini tadi ngomong-ngomongin istri Gus. Iya. Terus alhamdulillah saya juga bisa dekat dengan anak-anak saya, dengan bisa dikatakan saya panggil anak aja ya. Karena kan kalau saya panggil santri katanya enggak boleh manggil santri karena di sini bukan sebuah pondok pesantren tapi padepokan gitu, enggak apa-apa. Dengan anak-anak saya bisa lebih mengaji, bisa lebih lama. Alhamdulillah kalau saya enggak apa-apa. Cuman masalahnya ada seseorang yang berobat ke sini kan berobat jalan. Ada yang dari sebuah pondok pesantren yang beliau itu minta izin kepada pihak pesantrennya untuk berobat di sini. Nah, ketika di sini ditutup, orang-orang yang berobat jalan ini tidak bisa dan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, ketika yang harusnya bisa berobat ke sini, tetapi pada akhirnya karena ada kejadian ini, orang ini tidak bisa masuk, tidak bisa berobat jalan, maka ini menimbulkan banyak sekali masalah gitu. Karena memang pengobatan kita ini kan juga dilindungi oleh undang-undang kan begitu. Nah, ketika ada kejadian seperti ini menimbulkan masalah di orang-orang yang berobat di sini, terus belum lagi menimbulkan kericuhan, menimbulkan keributan, dan belum lagi menimbulkan kerusakan di padepokan juga ada yang dirusak seperti banner dan lain sebagainya, dan juga menimbulkan opini kekisruhan di masyarakat. Lah, inilah yang juga kita laporkan di Polda. Jadi bukan hanya sekedar pencemaran nama baik. Kalau nama buat saya ya baik di mata manusia itu enggak begitu berguna buat saya. Yang penting di mata Allah. Bukan masalah hanya pencemaran nama baik, tapi juga ini ada dari tuntutan-tuntutan yang bersifat kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian itu, begitu. Abah, mohon maaf. Tadi kan Abah berbicara tentang pasien ya yang berobat. Nah, kemarin saya menemukan pasien di sana di depan ada dari Sukabumi sudah 3 hari. Kasihan kan jauh, Sukabuminya itu dari Jampang lagi. Malam pulang lagi sambil nangis, tidak bisa apa-apa, tidak bisa ketemu katanya. Terus ada lagi yang dari Malaysia juga jauh-jauh, itu bagaimana menyikapi? Nah, inilah yang sampai ketika ada orang yang berobat jalan tetapi tidak bisa diobati karena tidak bisa masuk. Ada yang berobat jalan dari pondok pesantren meminta izinnya untuk berobat di sini dan sudah saya tanda tangan tidak boleh masuk. Dan saya memang beberapa hari ini
tidak keluar, dan nanti ini kejadian-kejadian ini orang-orang ada yang meninggal, ada yang sakit dan lain sebagainya, meminta pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada yang menutup. Yang menutup kemarin siapa? Ya dilihat sendiri kemana siapa yang menutup, begitu. Kalau orang melakukan kekisruhan atau demo, itu kan bisa diselesaikan musyawarah harusnya. Musyawarahnya bagaimana? Ya bisa apa yang menjadi keinginannya, apa masalahnya di Padepokan kan ada izinnya, kan bisa dimusyawarahkan harusnya. Kan bisa ditabayunkan. Kalau kita ada yang salah, salahnya di mana dan lain sebagainya. Ini sebuah pelayanan kesehatan terus tiba-tiba ditutup. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Yang menutup ini. Gitu saja, sudah selesai. Dan untuk ini bisa diberikan keterangan untuk dibukanya ini menunggu dari mana dulu, Abah? Iya. Saat ini saya sedang menunggu kebijakan keputusan dari dinas-dinas yang terkait. Saya disuruh menunggu, ya saya menunggu. Tetapi sebenarnya saya dipersilahkan, diizinkan, bahkan disuruh untuk melakukan pengobatan di luar. Tetapi ini rumah saya. Kalau panjenengan nyuruh saya pengobatan di luar, di tempat siapa? Begitu. Kalau masalah mereka yang terlantar, tanggung jawab kamu yang nutup, bukan saya. Kalau mereka meninggal, tanggung jawab kamu. Saya mengobati pengobatan ada izinnya, tempatnya ada izinnya. Terus saya suruh di luar, terus di mana? Yang menutup nanti yang akan bertanggung jawab. Itu saja.